Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 816. Langkah terakhir. Adinata berkata, saya tidak ingin Anda menyia-nyiakan waktu saya yang berharga lagi. Saat ini, saya tidak dapat melakukan apapun untuk operasi buruk Anda. Han Xiaozong berkata sambil tersenyum buruk. Hei, Tian Brahmasyen sedang marah. Pergi dan beri Tian Brahmasyen secangkir teh untuk menenangkannya. Si cantik berpenampilan manis dan ras campuran berjalan ke arah Adinata. Tian Brahmasyen, tolong gunakan teh, kata wanita itu dengan lembut. Adinata berkata dengan tenang, tidak perlu. Kemudian, Adinata melihat ke arah Han Xiaozong lagi dan berkata, wanita ini sepertinya telah mengikutimu selama beberapa bulan, kan? Selama ini, aku telah bekerja keras dengan tim penelitimu, dan kamu telah bekerja dengan si cantik, Juanita setiap hari. Romantis dan bahagia, ya. Han Xiaozong melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dan berkata, Ihaha, jika Tian Brahmasyen menyukainya, kamu bisa menggunakannya sesukamu. Adinata memutar matanya, dia sama sekali tidak menyukai wanita seperti itu. Han Xiaozong berkata, jangan meremehkan dia. Namanya Wuri Guli. Dia pernah menjadi bintang di industri hiburan. Dia agak terkenal. Dia memiliki prospek pengembangan yang baik dan bisa menjadi superstar lini pertama. Sayangnya, dia telah terekspos. Dan sekarang orang-orang Tiongkok telah melihatnya. Pada dasarnya, tidak ada peluang dia menjadi populer. Setelah Han Xiaozong mengatakan ini, Adinata mendapat sedikit kesan padanya, seolah-olah dia sedang menjadi pencarian panas di Weibo. Saat ini, Tiongkok memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap bintang wanita di industri hiburan. Begitu dia memiliki sejarah yang buruk, pada dasarnya dia tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam variety show atau serial TV. Jika Wuri Guli ini karena hal lain, dengan kemampuan Han Xiaozong, akan sangat mudah membantunya menjadi lebih populer. Namun, tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, bahkan Dewa Adinata pun tidak bisa mengubahnya. Pada saat ini, Wuri Guli tiba-tiba berlutut di depan Adinata. Tolong Tuhan Ye segera mengembangkan operasi penggantian otak agar saya dapat kembali ke puncak industri hiburan. Adinata terkejut. Ya, apa hubungannya perkembangan operasi penggantian otak saya dengan kembalinya Anda ke industri hiburan? Tunggu sebentar, menurut Anda begitu? Han Xiaozong tersenyum dan memeluk Wuri Guli dan berkata, iya, saya akan membiarkan Wuri Guli berubah pikiran dengan salah satu bintang wanita paling populer di industri hiburan untuk membantunya mewujudkan mimpinya dan menjadikannya bintang wanita terpanas di dunia hiburan. Industri? Kamu gila? Adinata memarahi dengan marah. Selebriti wanita di industri hiburan menjadi paling populer karena orang yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan kerja keras. Mengapa mereka harus menjadi korban Anda? Ketika Adinata berpikir bahwa setelah dia mengembangkan operasi penggantian otak, Han Xiaozong akan menggunakannya untuk melakukan hal-hal buruk, Adinata menjadi marah dan tidak mau mempelajarinya. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Tian Brahmasyen, mari kita bicarakan hal ini nanti. Kita telah menunda banyak waktu dalam perjalanan ini. Orang-orang di tim peneliti sedang menunggumu, jadi cepatlah. Adinata memelototi Han Xiaozong dan pergi. Begitu saja, 3 bulan berlalu dengan cepat. Dari musim dingin hingga awal musim panas. Proses operasi penggantian otak juga mengalami kemajuan dari sekitar 40% menjadi 80 atau 90%. Kami sebenarnya hanya selangkah lagi dari kesuksesan akhir. Namun, saat ini, Adinata tidak senang bisa segera bersatu kembali dengan Anastasia. Setiap malam saat dia istirahat, dia akan merokok tanpa henti di balkon. Malam ini, masih sama. Panggilan. Adinata menghadapi malam dan menghembuskan asap. Pikiran di hatinya masih mengganggunya. Operasi penggantian otak akan segera berhasil, tetapi saya sama sekali tidak bisa membiarkan Han Xiaozong memiliki teknologi seperti ini. Han Xiaozong adalah orang yang kejam dan kejam. Jika dia memiliki teknologi ini, saya tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan terbunuh. Apalagi jika dia benar-benar berhasil bertukar otak dengan Baron Rose dan menjadi kepala keluarga Rose, seluruh dunia mungkin berada di bawah kendalinya. Ini terlalu menakutkan. Tetapi, jika saya tidak membantu Han Xiaozong berhasil dalam teknologi yang mengubah otak, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anastasia. Saya harus memikirkan cara untuk membiarkan Han Xiaozong melepaskan Anastasia, tetapi juga mengambil inisiatif dan tidak membiarkan Han Xiaozong melakukan kesalahan. Segera, beberapa jam berlalu. Ya, saya bisa melakukan sesuatu dengan penstabilnya. Yang disebut pen stabil digunakan selama operasi transplantasi otak. Untuk menstabilkan kemampuan beradaptasi tubuh setelah transplantasi otak, diperlukan suntikan dalam jumlah besar. Ini adalah suatu keharusan untuk operasi penggantian otak.
Adinata tiba-tiba berpikir bahwa dia dapat memanipulasi pen stabil dan menambahkan beberapa obat yang baik untuk disuntikan pada saat itu, tetapi akan menyebabkan bahaya tersembunyi di kemudian hari. Dengan cara ini, jika Han Xiaozong atau rakyatnya memiliki masalah fisik, hanya Adinata yang dapat menyelamatkan mereka. Saya harus mengembangkan semua racun dan penawarnya, lalu menambahkannya ke dalam obat penenang secara diam-diam tanpa diketahui oleh tim peneliti Han Xiaozong. Ini adalah proyek besar dan saya harus mulai membangun tim saya sendiri. Tanpa basa-basi lagi, memikirkan hal ini, Adinata segera berlari mencari Han Xiaozong. Adinata mengetahui kamar Han Xiaozong, dan anak buahnya tidak berani menghentikan Adinata, jadi Adinata membuka pintu dan masuk. Tanpa diduga, Han Xiaozong sedang bermesraan dengan Wuri Guli itu saat ini. Terjebak dalam adegan yang memalukan, Adinata juga mengalihkan pandangannya. Wuri Guli tidak merasa malu sama sekali. Dia menarik gendongan dan berjalan dengan ramah. "Itian Brahmashen, kamu di sini. Silakan duduk." Adinata memandang Wuri Guli dan menemukan bahwa dia tersenyum dan terlihat sangat bahagia. "Kamu tersenyum begitu bahagia. Apakah kamu sudah memutuskan dengan siapa kamu ingin berubah otak?" Adinata bertanya. Wuri Guli berkata sambil tersenyum, saya ingin berdagang dengan bintang lini pertama Li Shishi. Hehe, sebenarnya kandidat terbaik di pikiran saya adalah Wang Zhenyu. Dia sekarang berpartisipasi dalam variety show, ditambah drama kostum sekarang sukses, dan karena dia masih muda dan memiliki sosok yang baik, dia pasti akan menjadi bintang wanita paling populer di industri hiburan di masa depan. Namun, Tuan Han berkata bahwa Wang Zhenyu adalah saudara perempuan istrimu dan kamu tidak boleh menyentuhnya. Han Xiaozong juga berkata dari samping, "Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang menyakiti kerabat dan teman Tian Brahmashen? Jangan khawatir, tidak peduli dengan siapa Anda bertukar, itu tidak akan menjadi seseorang yang Anda kenal." Adinata sangat marah. "Li Shishi itu atau siapapun mereka, meskipun saya tidak mengenal mereka, saya tidak akan mengizinkan Anda mengganti otak mereka. Mereka menjalani kehidupan yang baik, mengapa mereka harus digantikan oleh Anda?" Melihat ini, Han Xiaozong menghiburnya seperti biasa. Oke, jangan berubah, jangan ubah Li Shishing. Apakah ada yang salah jika kamu datang kepadaku terburu-buru? Aku rindu anakku, aku ingin pergi ke Asia, kata Adinata. Kini, anak-anak Adinata, serta keluarga jelita, sedang berlibur di Pulau Huaguoya. Apakah kamu akan menemui putramu saat ini? Berhentilah membuat masalah, Tian Brahmashen, kemajuan operasi penggantian otak telah mencapai 90%, dan hanya tinggal langkah terakhir. Apa yang kamu lakukan saat ini? Aku bisa pergi. Han Xiaozong menjadi cemas. Bab 817. Han Xiaozong, kamu adalah ayahku. Adinata berkata, Han Xiaozong, saya bukan alat Anda, bukan mesin yang bekerja tanpa henti. Bahkan jika kemajuannya mencapai 99% sekarang, jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menahan saya. Wuri Guli memiliki penampilan yang manis dan suara yang lembut. Dia menarik Han Xiaozong dan berkata, Tuan Han, Tian Brahmashen telah bekerja sangat keras selama 3 bulan terakhir dan melakukan penelitian di sini setiap hari. Tolong biarkan dia pulang dan melihat-lihat. Anak-anak, santai saja. Han Xiaozong juga tahu bahwa pada saat kritis di final, dia tidak boleh menyinggung perasaan Adinata. Jadi, Han Xiaozong melembutkan nadanya dan berkata sambil tersenyum, Guli benar, Tian Brahmashen, kamu sudah lama tidak bertemu anakmu, kamu benar-benar harus kembali dan melihat-lihat. Aku akan mencari seseorang untuk dikirim kau di sana. Tidak perlu. Aku akan naik pesawat dan pergi sendiri. Adinata memelototi Han Xiaozong, berbalik dan pergi. Sesampainya di Asia, Adinata terlebih dahulu pergi ke kawasan villa Teluk Haitang tempat tinggal jelita. Ini adalah sebuah resor. Setiap villa berharga setidaknya puluhan juta, dan lingkungannya sangat bagus. Pada malam pertama ketika Adinata tiba di Teluk Haitang, dia diam-diam membeli villa di sebelah rumah jelita, memanggil tim peneliti Qinglong dan keluarga Brahma, dan menetap di sana secara diam-diam. Suamiku, kamu akhirnya datang menemui ibu dan anak kita. Lihat bayi kita. Dia sudah tumbuh besar. Lihat, rambutnya juga sudah tumbuh. Sayang, tolong panggil ayah. Jelita dengan gembira mendatangi Adinata sambil menggendong bayinya yang berusia 1 tahun. Adinata mengambil anak itu, dan dia sangat bahagia, dan berkata dalam hatinya, anakku, kamu sekarang menjalani kehidupan tunawisma, dan ayahmu tidak berani mengajakmu berkeliling. Aku bersumpah, ketika kamu besar nanti, ini akan kamu bisa pergi kemanapun di dunia. Tidak ada yang berani menghentikanmu. Demi kesehatan dan keselamatan anak tersebut, Adinata memerintahkan jelita untuk tinggal di sekitar villa dan tidak melakukan kontak dengan orang asing. Adinata berkata kepada jelita, mulai hari ini, saya akan tinggal di sini. Siapkan kamar untuk saya. Adinata tahu bahwa Han Xiaozong juga harus mengawasinya secara diam-diam, jadi dia tidak bisa tinggal di tempat yang sama dengan tim peneliti untuk menghindari dia mengetahui rencananya. Tinggal di sini masuk akal dan menipu. Tentu saja jelita sangat senang. Benarkah? Bagus sekali. Kamar apa lagi yang disiapkan?
Kenapa kita tidak tinggal di satu kamar saja? Adinata mendengus dingin. Mari kita tinggal sekamar. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Kita bukan suami istri, dan kamu bukan lagi wanitaku. Kita hidup bersama, dan kamu membiarkan Anastasia dan Kin. Apa yang dipikirkan Cynthia dari saya? Jelita dengan marah. Ya, Anastasia telah dikurung begitu lama. Saya tidak tahu menjadi apa dia sekarang. Dia jelas tidak secantik saya. Adapun Cynthia Yandra, haha, suami, ada satu hal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak seharusnya memberitahumu. Adinata menjawab, ya aku tidak ingin mendengar kata-kata apapun yang keluar dari mulutmu, jadi berhentilah bicara. Jelita sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, tapi dia tidak berani membuat Adinata marah. Malam itu, ketika semua orang tertidur dan lampu di villa dimatikan, Adinata mengenakan jubah tembus pandang dan diam-diam datang ke villa sebelah. Mengenakan jubah tembus pandang adalah untuk mencegah orang-orang Han Xiaozong menemukannya. Lihat guru, temui tuannya. King Long dan sekelompok ilmuwan terkemuka dunia melihat Adinata muncul begitu saja, dan mereka semua berlutut dan menyembah seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Adinata mengangguk kepada semua orang, memberi isyarat agar semua orang bangun, lalu berkata, semuanya, saya yakin Anda semua tahu bahwa saya membantu iblis Han Xiaozong itu mengembangkan operasi transplantasi otak. Saya harus memuji tim peneliti Han Xiaozong itu, yang sangat kuat. Dengan kerja sama kita selama hampir setengah tahun, operasi penggantian otak telah mengalami kemajuan pesat. Kemajuannya kini telah mencapai 90%. Mungkin akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari. Di tempat kejadian, semua ilmuwan gempar. Mereka semua adalah pemimpin di kalangan akademis terkemuka. Mereka juga mengetahui sesuatu tentang hal-hal seperti operasi penggantian otak, dan mereka semua merasa bahwa ini adalah penemuan terobosan besar bagi umat manusia. Yang paling kuat adalah Sang Master. Han Xiaozong belum berhasil meneliti apapun selama beberapa dekade. Sang Master hanya membantu mereka selama beberapa bulan dan akan segera berhasil. Namun, operasi semacam ini sungguh mengerikan. Selain itu, Han Xiaozong memiliki niat jahat. Saya yakin setelah operasi penggantian otak berhasil, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Adinata mengangguk. Jika kamu benar, aku tidak ingin menjadi pendosa bagi seluruh umat manusia. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Han Xiaozong melakukan apapun yang dia inginkan, mengubah otaknya dengan orang lain sesuka hati, dan menginjak-injak rasa hormat orang lain. Bersikaplah tegas terhadap tubuh Anda. Jadi, saya memutuskan untuk menambahkan obat kepen stabil yang diperlukan untuk operasi penggantian otak sehingga saya dapat mengendalikan Han Xiaozong. Setelah semua orang mendengar ini, mereka mulai berbicara. Tidak sulit untuk menambahkan hal-hal seperti racun. Kita semua adalah ahli terkemuka di sini dan dapat melakukannya dengan cepat. Namun yang sulit adalah tidak ditemukan oleh orang-orang dari tim Han Xiaozong. Ya, saya telah melakukan kontak dengan para peneliti di tim Han Xiaozong. Mereka semua adalah talenta terbaik. Mereka akan memeriksa dengan cermat untuk memastikan kebenarannya sebelum memilih suntikan. Tidak hanya itu, meskipun kita bisa menipu orang-orang di timnya, kita tetap perlu membuat racunnya menyatu dengan stabilizer. Yang terbaik adalah melakukan serangan nanti. Jika tidak, Anda akan mati jika disuntik. Kok bisa Han Xiaozong sendiri tahu cara menyuntik? Adinata mengangguk. Dia, sebelum Han Xiaozong melakukan operasi penggantian otak, dia pasti akan membiarkan setidaknya 10 orang melakukan operasi penggantian otak untuk memastikan tidak ada risiko sebelum dia melakukannya. Semuanya, kita harus sangat mudah, dan kita harus memanfaatkan waktu. Kesabaran Han Xiaozong tidak akan memberi kita terlalu banyak waktu. Ya Tuan, persis seperti itu, sebulan berlalu. Jingle bell. Pada jam 9 pagi, ponsel Adinata berdering. Itu adalah panggilan Han Xiaozong. Selama bulan ini di Asia, Han Xiaozong menelepon hampir setiap pagi. Dalam beberapa hari pertama, saya menelepon untuk menyapa, dan bahkan berpura-pura memberitahu Adinata bahwa tidak perlu kembali terburu-buru dan dia bisa bermain dengan anak-anak di Asia selama beberapa hari lagi. Seminggu kemudian, dia mulai bertanya tentang waktu kembalinya Adinata. Dalam beberapa hari terakhir, Adinata mendesak Adinata hampir seperti orang gila. Halo. Adinata menjawab panggilan itu. Jika Anastasia tidak ada di tangannya, Adinata akan menolak menjawab panggilan itu. Han Xiaozong berkata, Etienne Brahmashen, ini waktunya untuk kembali. Semua orang menunggumu. Kamu telah menjaga anakmu selama sebulan. Apakah kamu tidak bosan? Kembalilah dan temui aku. Aku Kuyo. Adinata menjawab, menurutku, apa yang kamu lakukan? Kamu bukan anakku. Han Xiaozong segera berteriak, ayah. Ayah ye. Bolehkah aku menerimamu sebagai ayahku? Silakan datang dan lihat anakku yang malang ini. Han Xiaozong bahkan tidak menyerahkan harga dirinya untuk operasi transplantasi otaknya. Pantas saja dia begitu cemas. Sekarang hanya tinggal satu langkah terakhir untuk operasi otak. Dia telah menunggu selama beberapa dekade, dan akan segera berhasil, tetapi Adinata meninggalkan kiosnya dan melarikan diri. Siapa lagi yang tidak cemas? Adinata menjawab, betapa jeleknya wanita yang harus aku hadapi untuk melahirkan orang sepertimu. Jangan ganggu aku.
Aku akan kembali ketika waktunya habis. Bab 818. Pacar Wang Zhenyu. Adinata langsung menutup telepon. Adinata tidak akan pernah kembali sampai zat penstabil disuntik sepenuhnya dengan racun, karena begitu dia menyelesaikan operasi penggantian otak untuk Han Xiaozong, Adinata tidak akan memiliki nilai guna. Adinata harus menyelamatkan tangan sebelum ini agar dia bisa mengendalikan Han Xiaozong di masa depan. Saat ini, Jelita, mengenakan kamisol putih dan celana pendek putih, berjalan mendekat. Selama sebulan dia menghabiskan waktu bersama Jelita di villa, Jelita mengganti satu potong pakaian hampir setiap hari, tidak pernah mengenakan pakaian yang sama selama 30 hari. Kadang-kadang dia bahkan mengganti 2 atau bahkan 3 potong sehari. Adinata bisa melihat berapa banyak baju yang dia punya. Saya yakin Jelita melakukan ini untuk menunjukkan kepada Adinata. Jelita berperilaku sangat baik dan cerdas bulan ini. Dia tahu bahwa Adinata tidak dapat mendengarkan apa yang dia katakan, dan dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia atau membicarakan perasaan dengannya. Dia tampaknya semakin percaya diri, terutama jika menyangkut Anastasia dan Cynthia Yandra. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Jelita memiliki awal yang terbaik, mendapatkan Adinata lebih awal dari Anastasia dan Cynthia Yandra, tapi dia bermain buruk dan tidak sebaik dua wanita berikutnya, Anastasia dan Cynthia Yandra. Jelita datang dan berkata dengan lembut, "Suamiku, Maktika baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia dan pacarnya akan datang ke Asia besok dan ingin mengunjungi kami." Selama ini, Adinata juga mendengar dari Jelita bahwa saudara perempuannya Maktika, yang sekarang menjadi bintang besar Wang Zhenyu, punya pacar. Pacar ini tampak seperti orang kaya generasi kedua. Dia banyak membantunya di industri hiburan, memberinya banyak sumber daya, dan membuatnya terkenal. Namun, Adinata tidak memiliki perasaan terhadap Wang Zhenyu, seorang wanita. Apakah dia bisa menemukan pacar atau tidak? Tidak ada gunanya disebutkan kepada Adinata. Adinata berkata dengan tenang, Wang Zhenyu bisa datang jika dia mau, tapi pacarnya tidak bisa. Orang luar sama sekali tidak diperbolehkan memasuki tempat ini. Putra Adinata tinggal di sini. Bagaimana bisa Adinata membiarkan orang luar masuk begitu saja? Adinata membunuh Park Seok-jeon dan Miyamoto Kurasuke, dua keluarga rahasia dengan banyak bawahan. Mungkin sisa-sisa kedua keluarga itu akan menyelinap masuk dan ingin membalas dendam. Jelita berkata, aku tahu kamu tidak mengizinkannya, jadi aku memberitahu mereka hal ini. Pacarnya bilang dia ingin mentraktir kita makan malam di luar. Maukah kamu pergi? Tidak, kamu adalah saudara perempuan Wang Zhenyu, dan aku bukan saudara iparnya. Aku tidak punya alasan untuk pergi. Adinata sama sekali tidak mengenali Wang Zhenyu sebagai saudara iparnya. Jadi apakah Wang Zhenyu akan berambut merah, menikah dan memiliki anak? Itu tidak ada hubungannya dengan Adinata. Ya, oke, aku akan pergi sendiri besok. Jelita menjadi sangat pintar sekarang. Selama Adinata mengatakan sesuatu yang tidak berhasil, dia tidak akan pernah menanyakannya untuk kedua kalinya. Ini juga membuat Adinata menyukai cara bergaul dengannya. Keesokan harinya, sebuah Bentley sedang melaju di Sunbay Road yang indah. Di sini matahari sangat menyilaukan, pemandangan di sepanjang jalan sangat indah, dan di dalam mobil mewah itu sedang duduk seorang pemuda dan pemudi. Wanita tersebut tak lain adalah Wang Zhenyu, seorang selebriti wanita populer di industri hiburan Tiongkok. Dia sedang bermain dengan ponselnya dengan kepala menunduk. Di layar ponselnya, dia membaca komentar dari para penggemarnya di Weibo. "Sayang, aku mencintaimu. Wang Zhenyu, kamu adalah wanita tercantik dalam 1000 tahun. Oh, aku ingin menikah denganmu. Ahaha, istriku sangat cantik dan memiliki sosok yang luar biasa." Para fans yang mengomentari komentar tersebut sebenarnya semuanya perempuan. Sedangkan yang laki-laki langsung mengirimkan pesan pribadinya, bahkan ada yang mengirimkan berbagai foto vulgarnya. Namun, Wang Zhenyu juga menganggapnya sangat menarik dan tidak terkejut sama sekali. Pada saat ini, seorang pemuda berusia awal 20-an berdiri di samping dan menyentuh rambut merah muda Wang Zhenyu yang baru dicat, dan meletakkan tangannya yang lain di paha Wang Zhenyu. Wang Zhenyu tidak menanggapi sama sekali dan terus memainkan ponselnya. Yang jelas, keduanya punya hubungan dekat dan sudah pernah tidur satu sama lain. Pemuda itu melihat profil dan sosok Wang Zhenyu dan memuji. Zhenyu, wajahmu sangat cantik. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu telah menjalani operasi plastik sama sekali. Wang Zhenyu berkata sambil tersenyum, "Terima kasih kepada saudara ipar saya yang memberi saya sebotol obat. Setelah saya mengaplikasikannya, bekas operasi plastik benar-benar hilang. Hebat! Terlalu mudah bagi 8 keluarga besar untuk menemukan obat yang dapat menutupi bekas operasi plastik." Adinata juga kebetulan mengetahui bahwa seseorang di keluarga George telah melakukan ini, jadi dia memesan sebotol dan memberikannya kepada Wang Zhenyu. Karena dia tahu bahwa banyak orang di internet yang memarahi Wang Zhenyu, mengatakan bahwa dia adalah orang aneh yang melakukan operasi plastik, sekilas wajahnya adalah operasi plastik, dan memarahinya bahwa tanpa operasi plastik, dia lebih jelek dari nenek mereka. Tidak mungkin, semakin populer seseorang, semakin banyak pula penggemar negatif yang dimilikinya. Sejak Wang Zhenyu meminum obat yang diberikan oleh Adinata, semakin sedikit orang yang memarahinya di internet. Pemuda itu mengerutkan kening. Apa yang dilakukan kakak iparmu?
Saya belum pernah mendengar obat semacam ini. Bagaimana dia mendapatkannya? Menyebut Adinata, mata Wang Zhenyu berbinar. Adik iparku adalah orang paling berkuasa di dunia. Dia bisa melakukan apa saja. Aku tahu dia laki-laki pertamamu, jadi kamu tidak perlu terlalu merindukannya. Pemuda itu sedikit cemburu dan menjauhkan tangannya dari tubuh Wang Zhenyu. Terlihat sedikit cemburu. Wang Zhenyu segera meletakkan ponselnya dan berinisiatif untuk mencium pria itu. Wei sayang, jangan marah. Dia adalah pacarmu sekarang. Nama pria ini adalah Xie Yawei. Dan seperti namanya, dia suka memamerkan kehebatannya ketika melakukan sesuatu, karena dia memiliki ayah yang sangat berkuasa. Xie Yawei berkata, ada baiknya kamu mengetahuinya. Mungkin kakak iparmu sedikit cakap, tapi dibandingkan dengan ayahku, kakak iparmu hanyalah bajingan dan rakyat jelata. Siapa ayahku? Ayahku adalah dewa perang. Dia bertarung di medan perang dan telah memenangkan penghargaan. Wang Zhenyu berkata cepat, Ya, ayahmu sungguh hebat, aku juga ingin menjadi menantu ayahmu. Xie Yawei tersenyum dan mencubit dagu Wang Zhenyu. Kalau begitu kenapa kamu tidak memberiku anak dulu? Mana yang lebih aman? Kamu menyebalkan. Wang Zhenyu mendorong orang itu menjauh dengan genit. 2 jam kemudian, di restoran termewah di kota Asia, Xie Yawei mengundang Jelita datang untuk makan malam. Saat dia melihat Jelita, Xie Yawei tidak bisa mengalihkan pandangannya. Meskipun Wang Zhenyu telah menjalani operasi plastik, dan meskipun tidak ada bekas operasi plastik sekarang, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Jelita dalam hal penampilan. Jelita sangat cantik, dia memiliki wajah tercantik di dunia. Suster Jia Jelita. Xie Yawei tiba-tiba menjadi sedikit membosankan. Wang Zhenyu memperkenalkan, saudari, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Xie Yawei. Halo, Yawei, selamat datang di Laia. Jelita mengulurkan tangannya. Xie Yawei dengan cepat mengulurkan tangannya dengan sopan dan memperkenalkan dirinya. Halo, saudari Jiai, saya Xie Yawei, putra dewa perang Xie Junlin. Ayah saya berada di medan perang, memukul mundur dan membunuh pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih kepada Anda kerja keras, statusmu luar biasa. Bab 819. Mengapa saya harus cemburu? Jelita tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini. Ketika mereka pertama kali bertemu, mereka memperkenalkan diri. Alih-alih memperkenalkan diri, mereka memperkenalkan ayahnya secara besar-besaran. Orang seperti itu, selain ayahnya, mungkin tidak ada yang layak untuk disebutkan. Jelita telah bertemu dengan Davi Sakti, Adinata dan orang-orang dari 8 keluarga besar. Dapat dikatakan bahwa dia telah bertemu dengan semua orang besar di dunia. Namun, dia tetap menatapnya dan terlihat sangat terkejut. Ternyata dia adalah putra dewa perang. Adikku beruntung sekali bisa menemukan pacar dengan latar belakang yang begitu baik. Setelah kedua pihak duduk, Xie Yawei berkata kepada Jelita, saudari Jia Jiao, kudengar kakak ipar Zhenyu, suamimu, juga orang yang sangat cakap. Ayahku paling menyukai bakat. Mulai sekarang, Zhenyu Yu mengikutiku, dan kami adalah keluarga. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan membiarkan kakak ipar Zhenyu pergi ke medan perang untuk bergaul dengan ayahku. Aku berjanji untuk tetap berada di bawah tangan ayahku selama 2 tahun. Ketika dia kembali, dia akan sukses dan luar biasa. Jelita hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Biarkan Adinata pergi jalan-jalan dengan Xie Yawei. Dia tidak menyangka bahwa identitas Adinata jauh lebih mulia daripada ayah Xie Yawei, dewa perang. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran di medan perang yang dialami ayah Xie Yawei hanyalah pertarungan kecil di mata 8 keluarga besar. Kekuatan militer dari 8 keluarga besar dapat dengan mudah menyapu bersih mereka seperti embusan angin. Jelita tersenyum dan berkata, Yawei, terima kasih atas kebaikanmu, tapi suamiku tidak mungkin pergi. Kenapa? Tidak semua orang bisa bergaul dengan ayahku, kata Xie Yawei. Jelita tersenyum dan berkata, Yawei, jangan salahkan aku karena berbicara terlalu langsung. Dia mungkin tidak suka menjadi bawahan ayahmu. Bahkan jika ayahmu ingin menjadi bawahannya, dia mungkin tidak menyukainya. Apa? Xie Yawei tercengang. Kakak ipar Wang Zhenyu begitu menyendiri? Sial, apa yang dia lakukan hingga menjadi begitu gila? Bocah ini mencuri pacarku untuk pertama kalinya. Aku harus mencari tahu dan menghukumnya. Xie Yawei sangat menyukai Wang Zhenyu, bukan hanya karena iseng, tapi karena dia sangat ingin menikahinya. Dia juga tahu segalanya tentang masa lalu Wang Zhenyu, dan mengetahui kisah Wang Zhenyu dan Adinata di negara dingin. Semakin banyak dia mengetahui tentang Adinata, semakin Xie Yawei merasa bahwa pria ini luar biasa, dan semakin dia ingin melihat dengan matanya sendiri apakah dia benar-benar hebat. Setelah itu, mereka bertiga tidak membicarakannya lagi dan makan enak. Setelah selesai makan, Wang Zhenyu tidak sabar untuk bangun. Kakak, aku sangat merindukan keponakanku. Ayo pulang dulu. Aku ingin bertemu dengannya. Wang Zhenyu dan Jelita bisa dikatakan sedekat saudara perempuan. Mereka sesekali melakukan video chat dengannya dan mengunjungi putra Adinata.
Kedua saudara perempuan ini telah berselisih satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, memperebutkan bagian properti keluarga Wibisana. Namun melalui Adinata, saya menyadari betapa besarnya dunia ini dan bertemu begitu banyak orang besar. Lalu saya menyadari bahwa struktur dan visi mereka terlalu sempit. Kini, keduanya telah berubah dan tidak lagi bertengkar karena sedikit uang, sehingga hubungan antar kakak beradik ini semakin baik. Jelita mengangguk, "Baiklah, bayi kami juga merindukanmu sebagai bibi kecilnya. Haha." Tanpa diduga, kali ini, Xie Yaowei berkata dengan wajah serius, "Ya ada juga paman kecilku. Aku juga ingin bertemu putramu, saudari Jelita, dan aku bahkan membawakan gelang untuknya." Jelita menolak, "Dia Wei, terima kasih atas kebaikanmu, tapi suamiku berkata bahwa orang asing tidak boleh masuk ke rumah. Lebih baik menunggu sampai kamu menikah sebelum datang ke rumahku." Setelah mengatakan itu, Jelita membawa Wang Zhenyu dan pergi lebih dulu. "Benci." Xie Yaowei dengan marah mendorong meja yang penuh makanan ke tanah. "Apa yang ajaib dari suami Jelita? Gerbang keluarga Xie, saya tidak mengizinkan orang luar masuk. Mengapa Anda meniru ayah saya? Anda tidak memiliki prestasi yang sama dengan ayah saya. Sialan, aku pasti akan memaksamu untuk muncul." Beberapa saat kemudian, Jelita membawa Wang Zhenyu ke villa di Teluk Haitang. Pada siang hari, Adinata pada dasarnya akan berada di rumah, karena dia tahu bahwa Han Xiaozong sedang mengawasinya, dan dia melakukannya agar Han Xiaozong dapat melihatnya. Melihat Wang Zhenyu masuk, Adinata menoleh. Saat keduanya bertemu lagi, Adinata merasa Wang Zhenyu sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika dia masih menjadi Maktika, dia nakal dan keras kepala dan selalu ingin bertengkar dengan saudara perempuannya tentang segala hal. Sekarang dia telah menjadi bintang besar dengan jutaan penggemar. Dia menjadi lebih lembut, berpikiran terbuka, dan bahkan lebih cantik. Terkadang, Adinata juga membaca komentar para penggemarnya di Weibo. Banyak orang bermimpi bisa mesra dengan Wang Zhenyu, meski hanya berjabat tangan. Jika mereka tahu bahwa Wang Zhenyu pertama kali dibawa pergi oleh Adinata, mereka pasti akan cemburu sampai mati. "Saudara ipar," Wang Zhenyu memanggil ketika dia melihat Adinata. Adinata masih menjelaskan, Saya bukan saudara ipar Anda, dan saudara perempuan Anda bukan istri saya. Kami tidak memiliki hubungan seperti itu. Anda harus memanggil saya saudara Adinata." Wang Zhenyu tahu bahwa Adinata belum memaafkan Jelita. Pernikahan keduanya hanya karena kebutuhan, dan dia tinggal di sini sekarang demi anak-anaknya. Wang Zhenyu mengubah kata-katanya dan berkata, Saudara Adinata, sudah lama tidak bertemu, kamu baik-baik saja?" Adinata mengangguk. Untungnya, kamu telah banyak berubah. Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa bulan, dan kamu telah menjadi bintang besar. Sekarang kamu yang paling populer di Tiongkok, kan? Kamu mendominasi pencarian terpopuler setiap saat dan lalu. Aku dengar apakah kamu berkencan dengan seorang pacar? Jika penggemarmu mengetahui hal ini, mereka mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Hubungan antara Wang Zhenyu dan Xie Yaowei jelas bersifat pribadi dan rahasia serta tidak dapat diketahui publik. Wang Zhenyu bertanya, Bagaimana denganmu, saudara Adinata? Bagaimana reaksimu ketika kamu tahu aku punya pacar?" Sekarang Jelita juga hadir. Dia malu untuk berbicara terlalu jelas. Sebenarnya, dia ingin bertanya, apakah Adinata akan merasa sedikit tidak nyaman setelah mengetahui bahwa dia punya pacar? Namun, Adinata acuh tak acuh. Mengapa saya harus bereaksi? Terlihat bahwa Adinata sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Wang Zhenyu. Wang Zhenyu merasa sedikit kecewa. Dikatakan bahwa pria tidak menyayangi Anda ketika mereka mendapatkan Anda, tetapi ketika mereka kehilangan Anda dan Anda jatuh ke pelukan pria lain, mereka mulai menyesalinya. Wang Zhenyu juga ingin menggunakan trik ini untuk Adinata, tapi sayangnya Adinata acuh tak acuh. Bagaimanapun, Wang Zhenyu dan Adinata tidak seperti Jelita dan Adinata yang telah menjalin hubungan selama 3 tahun, jadi mereka tidak akan patah hati seperti sebelumnya. Setengah jam setelah Wang Zhenyu tiba di villa, Xie Yaowei juga tiba di depan pintu villa dengan mobil Bentley. "HMPH, ini seharusnya rumah sakti Zhenyu. Kamu tidak mengizinkanku masuk? Ayahku punya begitu banyak medali prestasi. Apakah ada tempat di Tiongkok yang tidak bisa kumasuki?" Bab 820. Ayahmu adalah bawahanku. Xie Yaowei ingin memaksa masuk dan melihat apakah saudara ipar Wang Zhenyu pintar. Namun, begitu dia keluar dari mobil dan mendekati pintu villa, 2 pria muncul entah dari mana dan menangkapnya. Tempat tinggal pribadi tidak boleh didekati. Kedua pria itu memarahi Xie Yaowei. Keduanya secara alami adalah pria yang diatur oleh Adinata. Disinilah Jelita dan anak-anak mereka tinggal. Tidak mungkin sembarang orang bisa masuk. Xie Yaowei terkejut karena dia tidak melihat siapapun di dekatnya sedetik yang lalu, dan kedua orang itu terlalu cepat. Namun, Xie Yaowei sudah menduga ada penjaga di sini. Sebelumnya, Wang Zhenyu memberitahu Xie Yaowei bahwa dia kehilangan keperawanannya karena Adinata di negara dingin. Ngomong-ngomong, dia menyebutkan bahwa Adinata memiliki sekelompok bawahan, dan mereka juga membunuh presiden sebuah bank di negara dingin. Sejujurnya, Xie Yaowei juga merasa Adinata sangat pintar dan berani sombong di luar negeri. Karena dia memiliki ayah yang heroik,
Dia pun ingin melakukan hal tersebut. Sayangnya, ayahnya memiliki perintah yang tegas untuknya dan tidak membiarkannya pergi ke medan perang. Sehingga dia hanya bisa menjadi generasi kedua yang kaya raya yang memamerkan kesaktiannya. Xie Yaowei memandang mereka berdua. Ihaha, kamu adalah bawahan dari suami kakak jelita, kan? Aku bukan orang luar, aku pacar Wang Zhenyu. Tuanmu dan aku akan menjadi saudara ipar mulai sekarang aktif. Saya mengerti. Tidak tahu. Mereka berdua mengabaikannya sama sekali. Tanpa izin tuannya, tidak ada gunanya sedekat apapun kalian, segera pergi. Kamu bajingan. Beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini? Tahukah kamu kalau aku bajingan? Sebelum Xie Yaowei selesai berbicara, dia diusir. Sial, kalian tidak menganggapku serius. Bukan hanya kalian yang punya preman, aku juga punya preman. Xie Yaowei sangat marah sehingga dia segera memanggil kedua pengawalnya dan berteriak dengan sangat bangga. Keduanya adalah orang yang sama yang pernah berada di medan perang bersama ayahku. Mereka adalah orang-orang terbaik ayahku. 10 master teratas, Anda sudah selesai. Harimau hitam, Kalajengking, ayolah. Kedua pria jangkung dan kuat yang dijuluki macan hitam dan Kalajengking itu sepertinya benar-benar melakukan serangan mendadak terhadap kedua anak buah Adinata. Tanpa diduga, tidak perlu ada orang kedua yang mengambil tindakan. Satu orang berdiri di depan dan menghajar dua, Tuan, macan hitam dan Kalajengking secara bersamaan. Dalam waktu 5 detik, mereka semua tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Xie Yaowei menjadi pucat karena ketakutan dan tidak percaya bahwa anak buah saudara ipar Wang Zhenyu begitu kuat. Xie Yaowei memang sedikit kurang beruntung, orang yang ditugaskan di sini untuk melindungi Adinata, dan putranya berada di urutan kedua setelah King Long. Apalagi salah satunya juga disuntik serum. Sesederhana orang dewasa memukuli anak kecil. Brengsek! Beraninya kamu menyakiti mereka. Tahukah kamu siapa mereka? Xie Yaowei terus berteriak keras. Pasukan Adinata menjadi tidak sabar dan mengusir Xie Yaowei lagi. Jika kamu tidak keluar, kamu akan mati. Anak buah Adinata mengingatkan. Xie Yaowei tidak mau melepaskannya. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia hanya bisa berteriak. Suami jelita, keluar. Jika kamu punya nyali, turunlah. Zhenyu, panggil kakak iparmu keluar, aku ingin menemukannya. Penyelesaian. Teriakan Xie Yaowei mengingatkan Adinata dan yang lainnya. Segera, Adinata berjalan bersama Jelita dan Wang Zhenyu. Apa yang terjadi? Adinata bertanya. Orang-orang itu membungkuk dengan cepat dan berkata, Tuan, orang ini dikatakan sebagai saudara ipar Anda. Dia telah mencoba menerobos Kuncorosuk dan menolak untuk pergi. Kami sudah sangat sopan. Jika Xie Yaowei tidak mengatakan bahwa dia dan Adinata adalah saudara ipar, dia pasti sudah dibawa pergi sekarang. Ketika Xie Yaowei melihat Adinata, dia segera berjalan. Nak, apakah kamu saudara ipar Zhenyu dan suami Jelita? Wah, itu gila. Saya Xie Yaowei, dan ayah saya adalah dewa perang Xie Jun. Lin, anak buahmu baru saja melukai anak buah ayahku. Tahukah kamu kalau kamu dalam masalah? Cepat minta maaf padaku. Adinata mencibir. Minta maaf padamu? Xie Yaowei berkata. Jika bukan karena hubungan kita sebagai jembatan, itu akan lebih dari sekedar permintaan maaf. Aku akan mengulitimu. Apa identitasku? Aku adalah putra dewa perang Xie Junlin. Dewa perang, apakah kamu mengerti? Tahukah kamu seberapa besar kontribusi ayahku untuk Tiongkok? Setelah Xie Yaowei mengatakan ini, Adinata benar-benar menjadi penasaran dengannya. Faktanya, Adinata juga merupakan orang yang berjasa besar bagi Tiongkok. Ia juga ingin tahu apakah ayah Xie Yaowei benar-benar sosok yang heroik. Jika Wang Zhenyu bisa menikah dengan keluarga seperti itu, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Namun, ketika Adinata melihat anak laki-laki ini, kata-katanya dilebih-lebihkan, dan dia menyebut ayahnya dalam 3 atau 2 kalimat. Dia mungkin terlihat seperti pembohong. Adinata mengambil ponselnya dan menelepon Li Wei dari grup Longqian. Ketua Tim Li, Tuan Brahma, tolong beri saya instruksi Anda. Saya ingin bertanya, apakah negara kita di Tiongkok memiliki dewa perang bernama Xie Junlin? Tipe yang telah memberikan banyak kontribusi kepada Tiongkok dan memenangkan banyak medali kehormatan. Li Wei tertegun. Dewa perang? Tidak, tidak ada dewa perang di Tiongkok. Namun, saya tahu bahwa Xie Junlin yang Anda bicarakan memang pergi ke medan perang, tetapi bukankah pertempuran belum dimulai? Sekarang dia kembali lagi, dipindahkan ke grup Longqian, dan dia bekerja di bawahku. Adinata tersenyum. Itu dia. Apakah dia ada? Dia ada di sebelahku. Apakah kamu ingin berbicara dengannya? Kata Li Wei. Adinata berkata, berhenti berbicara di telepon dan ubah ke video. Keduanya beralih ke obrolan video karena mereka ingin Xie Yaowei melihatnya. Hei, lihat, apakah ini ayahmu? Adinata berkata pada Xie Yaowei. Xie Yaowei tampak menghina. Orang seperti apa ayahku? Bagaimana dia bisa dihubungi oleh warga kelas bawah sepertimu? Ya Tuhan, ayah. Xie Yaowei awalnya tidak percaya, tetapi kemudian ketika dia melihat video itu benar-benar ayahnya.
Dalam video tersebut, ketika Xie Junlin melihat Adinata, dia langsung berlutut dan berkata, "Saya telah melihat Adinata. Panggil Tuan." Li Wei mengingatkan, karena ada orang luar yang hadir, mereka tidak boleh membiarkan orang luar mengetahui identitas Adinata. Faktanya, orang dengan status nyata, seperti Adinata, tidak akan dipanggil seperti itu sama sekali. Oleh karena itu, ketika Adinata mendengar Xie Yaowei mengucapkan, "Ji ayah dewa perang," dia tahu bahwa itu mungkin bohong. "Saya sudah bertemu Tuan Brahma." Xie Junlin berlutut di tanah. Xie Yaowei benar-benar tercengang. Ayah, mengapa kamu berlutut padanya? Dia adalah saudara ipar pacarku. Tidak ada yang istimewa." "Diam. Dasar binatang jahat." Xie Junlin berteriak pada Xie Yaowei, lalu menghadap Adinata dengan tulus dan berkata, "Tuan Brahma, itu semua karena disiplin saya yang buruk sehingga anak ini mendapat masalah dengan Anda. Anda ingin membunuhnya atau memotongnya menjadi beberapa bagian, apapun yang Anda inginkan, saya tidak akan merasakan sakit sama sekali." Xie Yaowei sangat ketakutan sehingga ayahnya bisa mengatakan hal seperti itu, yang membuktikan bahwa identitas Adinata jelas di luar imajinasinya.